Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasri Nadila dengan NIM 23021370051. Baiklah, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ekonomi Islam dalam lintas sejarah. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama itu ada Great Gap, sejarah pemikiran ekonomi Barat vs Islam. Joseph mengenalkan istilah Great Gap dalam perkembangan pemikiran ekonomi. Ada kekosongan pemikiran ekonomi selama lebih dari 5 abad. Setelah peradaban Yunani, tidak ditemukannya adanya pemikiran ekonomi hingga pada masa Thomas Aquinas pada tahun 1225 sampai 1274 Masehi. Baiklah, selanjutnya ada pengaruh pemikiran cendekiawan Muslim terhadap perkembangan pemikiran di dunia Eropa pada abad pertengahan. Nah, pengaruh pemikiran cendekiawan Muslim terhadap perkembangan pemikiran di dunia Eropa abad pertengahan dimungkinkan melalui sejumlah hal. Di antaranya ada penerjemahan pemikiran-pemikiran tokoh Muslim, pendidikan, terus ada petualangan, perdagangan, perang salib, diplomasi, dan juga ziarah religi ke Palestina. Nah, penerjemahan karya-karya intelektual Muslim ke dalam bahasa Eropa merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi pemikiran para cendekiawan Eropa. Baiklah, kita lanjut ke lintas sejarah hasil pemikiran ekonomi ilmuwan Muslim. Di sini ada 4 fase perkembangan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Yang pertama itu ada fase fondasi yang dimulai sejak awal sejarah Islam hingga tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi, di mana pada fase ini ekonomi masih dibahas oleh para ahli fikih, filsuf, dan juga para sufi. Fase kedua itu fase perkembangan yang dimulai dari tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi hingga 850 Hijriah atau 1446 Masehi. Nah, pada masa ini lahir banyak karya intelektual di bidang ekonomi. Terus ada fase ketiga atau yang disebut dengan fase stagnasi yang dimulai dari tahun 850 Hijriah atau 1446 Masehi sampai dengan 1350 Hijriah atau 1932 Masehi. Nah, pada fase ketiga ini tidak ditemukannya pemikiran ekonomi Islam yang signifikan. Terus ada fase keempat atau yang disebut dengan fase kebangkitan yang dimulai sejak tahun 1932 sampai dengan sekarang ini. Nah, kebangkitan ini diawali dengan bermunculan tulisan yang menggali pemikiran ekonomi dari tokoh Muslim klasik dan juga bagaimana pandangan Islam terhadap permasalahan ekonomi bila dibandingkan dengan pemikiran Barat, kapitalisme dan sosialisme. Terus, gerakan ekonomi Islam akhirnya melahirkan sejumlah lembaga keuangan syariah yang kita kenal saat ini dan terus berkembang ke sektor industri yang halal. Terus sejumlah negara baik Muslim maupun non-Muslim sudah menyampaikan visinya untuk menjadi pusat industri halal dunia. Baiklah, kita lanjut ke sejarah pemikiran ekonomi Islam di Indonesia. Nah, di Indonesia ini perkembangan ekonomi Islam sejatinya memiliki akar yang kuat pada masa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Penggunaan dinar dan dirham di sejumlah kerajaan Islam Nusantara menjadi bukti nyata. Kerajaan Aceh Darussalam membuat mata uang sendiri yang ditulis dengan huruf Arab pada masa kepemimpinan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar pada tahun 945 sampai dengan 979 Hijriah atau 1539 sampai dengan 1571 Masehi. Terus praktik pajak perdagangan pada masa kerajaan Islam Nusantara juga menerapkan pembedaan cukai atas Muslim dan non-Muslim, sebagaimana yang diberlakukan pada kekhalifahan Islam. Di kuartil keempat abad ke-20, mulailah muncul diskusi tentang sistem keuangan tanpa bunga, mengikuti isu dunia Islam waktu itu. Nah, diskursus ini melahirkan pendirian institusi Baitul Mal wa Tamwil sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Selanjutnya, Bank Syariah pertama, Bank Muamalat, yang beroperasi pada tahun 1992. Semenjak itu, pemikiran ekonomi Islam terus berkembang, terutama pasca krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, di mana sistem keuangan Islam dinilai lebih tahan terhadap krisis. Saat ini juga banyak tokoh ekonomi Islam yang bermunculan diiringan dengan
mulai banyaknya perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam. Terus juga buku-buku ekonomi Islam juga mulai banyak ditemukan di berbagai toko buku. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang sopan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.